Nah, oke teman-teman, buat teman-teman yang mungkin penasaran ya, berapa lama saya terkena gangguan asam lambung, GERD yang juga disertai dengan kecemasan berlebih, akan saya jawab di video ini ya teman-teman ya. Karena sifatnya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih itu tipe orangnya itu tipe orang yang penasaran ya teman-teman ya. Kalian itu bisa, apakah yang orang rasakan itu sama seperti yang kalian rasakan gitu intinya. Nah, jadi kalau kalian mau bertanya ya teman-teman ya, ada yang bertanya sama saya, berapa tahun Mas merasakan gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih? Nah, saya jawab di sini ya teman-teman ya. Jadi saya terkena gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan kecemasan berlebih itu hampir kurang lebih 4 tahun ya teman-teman ya. 4 tahun saya merasakan yang namanya cobaan dari dikasih ujian dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya, kurang lebih 4 tahun. Nah, selama 4 tahun itu saya itu selalu berjuang ya teman-teman ya, selalu berjuang dalam setiap bulannya ya teman-teman ya, bukan setiap bulannya, bahkan setiap harinya ya teman-teman ya, setiap jamnya itu selama 4 tahun itu, selama berhari-hari itu selalu merasakan yang namanya sensasi silih berganti. Setiap harinya, setiap jamnya itu merasakan luar biasa sekali. Saya juga dulu pernah merasakannya ya teman-teman, seperti kalian, yaitu gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini penasaran, saya itu terkena gangguan asam lambung itu sudah mengalami gangguan asam lambung itu berapa tahun? Saya mengalaminya selama 4 tahun ya teman-teman ya. 4 tahun itu saya berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung. Jadi banyak yang sudah saya buktikan ya teman-teman ya. Orang bilang katanya konsumsi ini, konsumsi itu, begini begitu, sudah ke dokter ke sana ke sini ya teman-teman ya, konsultasi ke sana ke sini, tetapi nggak membaik ya teman-teman ya selama 4 tahun. Dan yang bikin saya membaik itu hanyalah diri kita sendiri ya teman-teman ya. Yang bisa membuat kita membaik itu adalah dari diri kita sendiri, seberapa punya tekad yang kuat kita untuk sembuh. Lalu kemudian kita juga jangan lupa juga untuk berdoa ya teman-teman ya, karena selain kita berusaha juga kita harus berdoa juga ya teman-teman ya, supaya kita itu diberi kesembuhan itu tidak lama ya teman-teman ya. Jangan seperti saya ya teman-teman ya, selama 4 tahun saya mengalami gangguan asam lambung dan sangat tersiksa sekali. Makanya saya juga pengen bikin edukasi seperti ini ya teman-teman ya, karena di luaran sana itu banyak sekali teman-teman yang masih terjebak, nggak bisa keluar dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi saya juga merasa prihatin. Saya juga dulu pernah merasakannya ketika saya melihat konten-konten teman-teman di luaran sana yang sudah membaik. Ternyata yang komen-komen itu banyak yang masih terjebak ya teman-teman ya, untuk keluar dari bagaimana cara keluar dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, padahal dia juga sudah melakukan banyak berbagai cara untuk keluar dari yang namanya gangguan ini ya teman-teman ya. Tapi mereka itu selalu menemukan kegagalan, yaitu kambuh lagi, sudah membaik kambuh lagi, sudah membaik kambuh lagi. Nah, di konten-konten saya ini saya nggak banyak muter-muter ya teman-teman ya. Jadi saya inti-intinya saja supaya kalian itu bisa dapat memahami, supaya kalian itu bisa mengerti apa yang seharusnya kalian lakukan untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa memilih konten-konten saya, video-video saya yang lainnya ya teman-teman ya, kalau kalian tuh ingin sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Insya Allah bisa membaik ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa keluar dari jebakan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk kalian yang penasaran saya mengalami gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis itu selama berapa tahun, saya mengalaminya selama 4 tahun ya teman-teman ya. Dan setiap harinya itu saya selama 4 tahun itu selalu merasakan yang namanya sama seperti yang kalian alami,
cemasnya iya, kelayangannya iya, sakit kepalanya iya, lehernya tegang iya, mual iya, ulu hati sakit iya, terus kemudian apalagi badan gemeteran iya, keringat dingin iya, sempoyongan iya, terus kemudian badan seperti oleng-oleng, seperti mau roboh, terus kemudian seperti ada perasaan mau mati, lalu kemudian apalagi masih banyak ya teman-teman ya, seperti sensasi-sensasi yang horor ya teman-teman ya. Dadanya sakit ya, dada nyeri, kadang di sebelah kiri, kadang di sebelah kanan, tembus ke belakang, terus kemudian kadang juga sampai ke sini sakit, kemudian di ulu hati sakit, kemudian wah banyak sekali ya teman-teman ya, banyak sekali yang saya rasakan sakitnya. Nah jadi saya juga dulu merasakannya seperti kalian. Nah jadi setelah saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis, akhirnya saya bisa kembali beraktivitas seperti biasa lagi ya teman-teman ya. Ini bisa kalian lihat di sini mataharinya sangat terik sekali ya teman-teman ya, mataharinya sangat terik sekali. Ini di siang bolong, ini sekitar jam 2 ya teman-teman ya, sekitar jam 2 siang saya membuat video seperti ini. Ini lokasinya di pesawahan ya teman-teman ya, karena saya ada ingon-ingon, kalau kata orang Jawa itu ada ingon-ingon di rumah. Jadi saya harus menyiapkan rumput ya teman-teman ya untuk ingon-ingonnya supaya mereka makan ya teman-teman ya. Nah kalau yang untuk yang belum sembuh ya teman-teman ya, kalau untuk yang belum sembuh, yang masih berdiam diri di rumah merasa rasakan, pasti sangat menginginkan sekali ya teman-teman ya, ingin sekali seperti ini ya teman-teman ya, bisa beraktivitas, bisa panas-panasan tanpa merasakan sensasi sedikit pun ya teman-teman ya. Pasti kalian itu merindu-rindukan seperti ini, ingin beraktivitas tanpa merasakan sensasi sama sekali. Itu memang benar-benar sangat nikmat. Itu tujuan kalian pasti seperti itu. Nah untuk teman-teman jangan menyerah ya, jangan menyerah, jangan putus asa ya. Untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis yang kalian rasakan, itu pasti bakalan bisa membaik kok teman-teman ya, tenang aja. Seiring berjalannya waktu pasti kalian bisa membaik. Dengan cara apa? Dengan cara pola hidupnya dibenahi ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk kebutuhan tubuhnya itu dipenuhi juga, seperti makannya dipenuhi. Pokoknya kandungan protein, gizi, mineral di tubuh kalian itu harus kalian penuhi. Lalu kemudian aktivitas juga seperti biasa. Nanti seiring berjalannya waktu kalian tuh pasti bakalan bisa membaik kok, tenang aja, pasti kalian bisa membaik. Nah untuk kalian supaya dapat informasi bagaimana cara sembuhnya, kalian bisa tonton video-video saya yang lainnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk memotivasi kalian ya teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.